Bab 17. Athena membuat ayahku gelisah dan lelah. Aku bisa melihat itu dengan jelas setelah baru 1 hari saja di sana. Bagiku, tempat itu terasa mengembirakan. Aku menyukai kombinasi keruntuhan dan vitalitasnya, lalu lintasnya yang menyemburkan asap menyesakan, yang berputar-putar mengitari lapangan-lapangan, taman-taman, dan sisa-sisa monumen kunonya. Kebun botani dengan seekor singa di dalam kandang di tengahnya, Akropolis yang menjulang dengan awning-awning centil restoran yang berserakan di kakinya. Ayahku berjanji kami akan ke atas untuk melihat-lihat pemandangan begitu ia punya waktu. Saat itu bulan Februari tahun 1974. Pertama kalinya dalam 3 bulan ia melakukan perjalanan. Dan ia mengajakku dengan enggan karena tidak suka pada banyaknya militer Yunani di jalanan. Aku berniat menikmati semaksimal mungkin waktu yang kumiliki. Sementara itu, aku bekerja dengan rajin di kamar hotel, sambil mengawasi bangunan kuil tinggi di luar jendelaku seakan setelah 2.500 tahun, mereka akan bersayap dan terbang pergi sebelum aku sempat meneliti mereka. Aku bisa melihat jalan-jalan, gang-gang yang berliku-liku ke atas menuju kaki Parthenon. Perjalanan ke sana akan lambat dan memakan waktu. Kami berada di negeri panas lagi, dan musim panas di sini mulai lebih cepat. Di antara rumah-rumah bercat putih dan warung-warung minum, jalur yang muncul ke pasar-pasar tradisional dan halaman-halaman kuil dari waktu ke waktu. Aku kembali ke sela rumah-rumah beratap genteng. Aku bisa melihat sebagian labirin itu dari jendela kamarku. Kami bisa naik dari satu pemandangan ke pemandangan lain, melihat apa yang dilihat penduduk Akropolis dari depan pintu rumah mereka setiap hari. Aku bisa membayangkan dari sini deretan reruntuhan kuno, gedung-gedung tinggi pemerintahan, taman-taman semi tropis, jalan-jalan yang berliku, gereja-gereja dengan puncak atap berlapis emas atau beratap genteng merah yang tampak jelas di cahaya senja bagaikan batu-batu karang warna-warni berserakan di pantai Kelabu. Lebih jauh lagi, kami akan bisa melihat bangunan-bangunan apartemen, hotel-hotel yang lebih baru daripada yang kami tempati ini, dari perumahan di pinggir kota yang kami lalui dengan kereta api kemarin. Lebih jauh lagi dari itu, aku tidak bisa menebak, terlalu jauh untuk dibayangkan. Ayahku akan mengusap wajahnya dengan sapu tangan, dan aku akan tahu, setelah mencuri pandang ke arahnya, bahwa waktu kami sampai di puncak nanti, dia tidak hanya akan memperlihatkan padaku reruntuhan-reruntuhan kuno di sana, tapi juga sebagian lagi dari masa lalunya. Tempat makan yang kupilih, kata ayahku, cukup jauh dari kampus untuk membuatku merasa berada di luar jangkauan si petugas perpustakaan yang menyeramkan itu. Dia pasti akan diharuskan tetap berada di tempat kerjanya, tapi mungkin pada waktu istirahat akan makan siang di suatu tempat. Tapi cukup dekat untuk dianggap sebagai permintaan yang masuk akal. Bukan pancingan untuk pergi ke suatu tempat yang sepi di mana pembunuh berkampak akan menghabisi nyawa wanita yang boleh dibilang tidak dikenalnya. Aku tidak yakin apakah aku mengira dia akan datang terlambat karena ragu-ragu soal motifku, tapi ternyata Helen sudah ada di sana sebelum aku datang. Sehingga waktu aku masuk, kulihat dia sedang membuka lilitan skarf sutranya yang berwarna biru muda dari lehernya di pojok paling jauh dari pintu dan melepas sarung tangan putihnya. Ingat, bahwa waktu itu masih zamannya aksesoris anggun yang tidak punya kegunaan praktis, yang bahkan diikuti akademisi-akademisi wanita. Rambutnya ditarik ke belakang sampai hampir rata dan dijepit menjauh dari wajahnya, sehingga waktu dia menoleh untuk menyambutku, aku merasa seperti ditatap lebih tajam daripada waktu di perpustakaan. "Selamat pagi," katanya dengan nada dingin. "Sudah kupesankan kopi untukmu, karena kau terdengar sangat lelah di telepon." Itu lancang menurutku. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia bisa membedakan nada lelahku dan nada normalku? Dan bagaimana kalau kopinya sudah dingin? Tapi kuperkenalkan diriku dengan menyebutkan namaku kali ini, dan berjabatan dengannya, sambil mencoba menyembunyikan ketidaknyamananku. Aku ingin langsung menanyakan nama belakangnya, tapi lalu kupikir mungkin lebih baik kutunggu saat yang lebih tepat. Tangannya halus dan kering, terasa dingin di tanganku, seakan dia masih mengenakan sarung tangan. Aku duduk di kursi di depannya, menyesal tidak memakai baju yang bersih, walaupun sedang memburu vampir. Kemeja putihnya yang kelaki-lakian, kontras di balik jasnya yang hitam, tampak sangat bersih dan rapi tanpa cacat. "Mengapa kupikir kau akan menghubungi lagi?" Nada suaranya sangat dekat dengan penghinaan. "Aku tahu kau akan menganggap ini aneh." Aku duduk tegak dan menatap matanya lurus-lurus. Berpikir apakah aku akan sempat menanyakan semua yang ingin kutanyakan sebelum dia bangkit dan pergi meninggalkanku. "Aku minta maaf, ini bukan praktikal joke, dan aku tidak bermaksud mengganggumu atau pekerjaanmu." Ia mengangguk mentolerir aku.
Saat memandang wajahnya, aku merasa bentuk wajahnya, terutama suaranya, sebetulnya jelek sekaligus anggun, dan aku merasa agak lebih nyaman karena itu. Seakan hal ini mengatakan dia pun manusiawi. Kutemukan sesuatu yang aneh tadi pagi. Aku mulai dengan lebih percaya diri. Itu sebabnya aku telepon kau begitu saja. Apakah kau masih membawa buku Dracula dari perpustakaan? Dia cepat, tapi aku lebih cepat. Karena aku sudah menunggu perubahan wajah itu. Memudarnya warna dari wajahnya yang memang sudah pucat. Ya, katanya waspada. Memangnya urusan siapa mengenai apa yang dipinjam seseorang dari perpustakaan? Kuabaikan komentar sinis itu. Apakah kau merobek semua kartu di katalog yang berhubungan dengan buku itu? Kali ini reaksinya wajar dan tidak dibuat-buat. Apakah aku apa? Pagi tadi aku pergi ke tempat penyimpanan kartu katalog untuk mencari informasi tentang hal yang kelihatannya sama-sama kita pelajari. Kudapati bahwa semua kartu mengenai Dracula dan Stoker telah dirobek dan diambil dari laci. Wajahnya menegang dan ia menatapku. Wajahnya yang tidak menarik lebih dekat ke permukaan sekarang. Matanya terlalu bersinar. Tapi saat itu, untuk pertama kalinya sejak Massimo meneriakkan padaku bahwa Rossi telah hilang, aku merasa bebanku bertambah ringan. Aku merasa tidak sendirian lagi. Dia tidak menertawakan ceritaku yang melodramatis, seperti yang bisa dia katakan, atau mengerutkan kening kebingungan. Yang lebih penting, tidak ada kelicikan di wajahnya. Tidak ada suatu pun yang mengindikasikan bahwa aku bicara dengan musuh. Wajahnya hanya memperlihatkan satu emosi, sejauh yang bisa terlihat. Secercah perasaan takut yang halus. Kartu-kartu itu masih ada di sana kemarin pagi. Katanya lambat-lambat, seakan meletakkan senjata dan siap berunding. Aku pertama kali mencari Dracula, dan ada kartu di sana. Hanya satu. Lalu aku ingin tahu apakah mereka punya karangan-karangan Stoker yang lain. Jadi ku cari juga. Ada beberapa kartu di bawah namanya, termasuk satu untuk Dracula. Pelayan rumah makan yang tidak acuh mengantarkan kopi ke meja, dan Helen menarik kopinya ke arah tanpa melihat. Aku tiba-tiba teringat Rossi, menuang kopi yang jauh lebih enak daripada ini untuk dirinya sendiri dan aku. Keramah tamahannya yang luar biasa. Oh, aku masih punya pertanyaan-pertanyaan lain untuk wanita muda ini. Kalau begitu jelas, ada orang yang tidak ingin kau, aku, siapapun meminjam buku itu, kataku. Aku tetap bicara dengan nada datar sambil memandangnya. Itu hal paling menggelikan yang pernah ku dengar, katanya tajam. Sambil menyendok gula ke cangkirnya dan mengaduknya, tapi dia tampak tidak yakin akan kata-katanya sendiri, dan aku mengejarnya terus. Buku itu masih ada padamu? Ya, sendoknya jatuh dengan bunyi berdenting keras. Ada di tas bukuku. Dia menengok ke bawah dan kulihat di sampingnya ada tas yang dibawanya kemarin. Miss Rossi, kataku. Aku minta maaf, dan aku khawatir aku akan terdengar bagaikan maniak. Tapi aku percaya berbahaya bagimu kalau kau masih menyimpan buku itu. Jelas ada orang yang tak ingin buku itu ada padamu. Kenapa kau berpikir seperti itu? Balasnya tanpa menatapku kali ini. Menurutmu, siapa yang tidak ingin aku memegang buku itu? Secercah warna mulai terlihat lagi di pipinya, dan dia memandang dengan rasa bersalah ke cangkir kopinya. Hanya itulah satu-satunya cara menyebutnya, rasa bersalah. Terpikir olehku jangan-jangan dia sekutu vampir, pengantin Dracula, pikirku. Terperanjat adegan-adegan film matinee Minggu siang terbayang-bayang lagi di mataku. Rambut hitamnya cocok, aksen bicaranya yang tak kukenal asalnya. Bibir bagaikan noda blackberry di kulit yang pucat. Pakaian hitam putih yang anggun. Kusingkirkan pikiran tersebut jauh-jauh. Itu hanya fantasi yang cocok dengan situasi hatiku yang gelisah. Apakah kau benar-benar tahu ada orang yang tidak suka kau membaca buku itu? Terus terang ya, tapi itu sama sekali bukan urusanmu. Dia memelototi aku dan kembali memandang cangkir kopinya. Kenapa kau mengejar-ngejar buku itu? Kalau ingin tahu nomor teleponku, kenapa tidak kau tanya langsung saja, tanpa harus berputar-putar seperti ini? Kali ini aku merasa wajahku merona. Bicara dengan perempuan ini seperti duduk dia menerima serentetan tamparan. Dilakukan tanpa irama sehingga kau tidak bisa menduga kapan yang berikutnya akan tiba. Aku sama sekali tidak punya niat mencari tahu nomor teleponmu, sampai kusadari bahwa kartu-kartu katalog itu dirobek dan diambil dari laci katalog. Dan aku berpikir kau harus tahu tentang itu, kataku kaku. Aku sendiri sangat memerlukan buku tersebut, jadi aku pergi ke perpustakaan untuk melihat apakah mereka punya lebih dari satu supaya bisa kupinjam. Dan mereka hanya punya satu, katanya sengit. Jadi kau memiliki alasan kuat untuk menelponku, menanyakan buku itu. Kalau kau perlu buku itu, kenapa tidak kau pesan saja untuk kau pinjam setelah aku selesai? Aku perlu sekarang, kataku ketus.
Nada bicaranya mulai membuatku jengkel. Kami berdua mungkin dalam bahaya besar. Tapi dia mempersoalkan masalah remeh, seakan pertemuan ini hanya taktikku untuk berkencan dengannya. Padahal sama sekali tidak ada tujuanku ke arah itu. Kuingatkan diriku bahwa dia tidak tahu situasi darurat yang kuhadapi. Lalu terlintas di benakku bahwa kalau kuceritakan seluruh kisahnya padanya, bukan saja dia mungkin akan mengira aku sinting, tapi juga akan membuatnya berada dalam bahaya yang lebih besar. Aku menghela napas panjang tanpa kusadari. Apakah kau berusaha menakut-nakutiku agar aku mau memberikan buku itu padamu? Suaranya agak lebih lunak dan kutangkap nada agak geli yang membuat bibirnya yang kuat berkedut. Pasti itu yang kau lakukan. Tidak, bukan. Tapi aku ingin tahu siapa menurutmu yang tidak ingin kau meminjam buku itu. Kutaruh cangkirku dan kupandang dia. Dia menggerakkan bahu dengan gelisah di balik jaket wolnya yang tipis. Aku bisa melihat selembar rambut panjang melekati kerahnya. Rambut hitamnya sendiri, tapi berkilauan dengan cahaya kecoklatan di kain hitam itu. Dia kelihatannya sudah memutuskan untuk mengatakan sesuatu. Siapakah kau? Tiba-tiba dia bertanya. Kuanggap pertanyaan itu pertanyaan normal yang apa adanya. Aku mahasiswa pasca sarjana di sini, di bagian sejarah. Sejarah? Reaksinya cepat dan bernada marah. Aku sedang menulis disertasi mengenai perdagangan di negeri Belanda pada abad ke-17. Oh, dia terdiam sesaat. Aku antropolog, akhirnya ia berkata. Tapi aku juga sangat tertarik pada sejarah. Aku mempelajari kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi Balkan dan Eropa Tengah. Terutama negeriku sendiri. Suaranya merendah sedikit, tapi karena sedih bukan rahasia. Negeriku sendiri, Rumania. Giliranku tersentak. Sungguh, makin lama makin terasa aneh. Itukah sebabnya kau ingin membaca Dracula? Tanyaku. Senyumnya mengejutkanku. Giginya putih, rata, agak terlalu kecil-kecil dibandingkan wajahnya yang kuat. Matanya bersinar. Lalu ia mengatupkan bibir lagi. Rasanya bisa kau anggap begitu. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Kudesak dia. Kenapa harus dijawab? Ia mengangkat bahu. Kau orang asing, belum ku kenal, dan kau ingin mengambil buku yang sedang kupinjam. Kau mungkin berada dalam bahaya, Miss Rosie. Aku bukan menakut-nakutimu. Aku betul-betul serius. Dengan mata menyipit ia menatapku. Kau juga menyembunyikan sesuatu. Katanya, akan kuceritakan kalau kau bercerita padaku. Aku belum pernah melihat, bertemu atau bercakap-cakap dengan perempuan seperti ini. Galak tanpa secercah pun kegenitan. Aku merasa seakan kata-katanya kolam dengan air sedingin es. Tempat aku sekarang menceburkan diri tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Baiklah, kau jawab dulu pertanyaanku, kataku, meminjam nada bicaranya. Siapa menurutmu yang tidak ingin buku itu ada di tanganmu? Profesor Bartolomeo Rossi, katanya. Nada suaranya sarkastik, tajam. Kau di jurusan sejarah, mungkin kau pernah dengar namanya. Aku ternganga. Profesor Rossi? Apa maksudmu? Aku sudah menjawab pertanyaanmu, katanya, menegakkan duduk dan merapikan jaket lalu menumpuk sarung tangannya menjadi satu lagi seakan selesai melakukan suatu pekerjaan. Aku berpikir apakah dia menikmati pengaruh kata-katanya pada diriku, melihat aku terbata-bata seperti itu. Sekarang ceritakan padaku apa maksudmu dengan semua kisah dramatis tentang bahaya dari buku itu. Miss Rosie, kataku, kumohon, akan kuceritakan padamu. Apapun yang bisa kuceritakan, tapi tolong beritahu padaku hubunganmu dengan Profesor Bartolomeo Rossi. Ia membungkuk, membuka tas dan mengeluarkan kotak kulit. Tidak keberatan kalau aku merokok? Untuk kedua kalinya, kulihat pada dirinya kesantaian maskulin, yang kelihatannya muncul secara naluriah setiap kali dia menanggalkan sikap anggun kewanitaan yang menjadi tamengnya. Kau mau merokok? Aku menggeleng, aku benci rokok. Walaupun aku hampir mau menerima sebatang dari tangan yang halus itu. Dia mengisap rokok tanpa sikap yang berlebihan, rokok dengan cekatan. Aku tidak tahu kenapa ku ceritakan ini pada orang yang belum ku kenal, katanya. Mungkin perasaan kesepian di tempat ini memengaruhiku. Aku hampir-hampir tidak pernah bicara dengan siapapun selama 2 bulan ini, kecuali untuk urusan pekerjaan. Dan kau tidak memberi kesan tukang gosip, walaupun Tuhan tahu jurusanku penuh dengan orang-orang seperti itu. Aksen bicaranya terdengar jelas dalam kata-katanya, yang dia ucapkan dengan kesengitan yang lebih lunak. Tapi kalau kau memegang janjimu, tatapan tajamnya muncul lagi. Ia duduk tegak, rokok terjepit di celah jarinya. Hubunganku dengan Profesor Rossi sangat sederhana, atau harusnya sederhana. Dia ayahku. Ia bertemu ibuku ketika ia berada di Rumania, mencari Dracula. Kopiku terpecik di meja, kepangkuanku, membasahi bagian depan bajuku, yang toh tidak terlalu bersih, dan menciprati pipinya.
Ia menghapus cipratan kopi itu dengan satu tangan sambil menatapku. Astaga, maaf. Aku minta maaf. Aku berusaha membersihkan tumpahan kopi dengan kedua serbet kami. Jadi informasi tadi betul-betul mengejutkanmu, katanya tanpa bergerak. Kau pasti kenal dia kalau begitu. Betul, kataku. Dia pembimbingku, tapi dia tidak pernah cerita tentang Rumania. Dan dia tidak pernah cerita bahwa punya keluarga. Memang tidak punya. Nada dingin dalam suaranya seakan mengiris diriku. Aku belum pernah bertemu dengannya, kalau kau mau tahu. Walaupun rasanya sekarang hanya tinggal menunggu waktu. Ia bersandar ke kursinya dan agak membungkukkan pundak. Dengan sikap kasar seakan menantangku mendekat. Aku pernah melihatnya satu kali, dari kejauhan, di suatu kuliah. Bayangkan, melihat ayahmu untuk pertama kalinya dari jarak jauh seperti itu. Aku membuat serbet menjadi lembab karena tumpahan kopi dan sekarang kudorong ke pinggir semuanya. Serbet lembab, cangkir kopi, sendok. Kenapa? Ceritanya aneh, katanya. Ia memandangku, tapi tidak seperti sedang berpikir. Kelihatannya dia memperhatikan reaksiku. Baiklah, kisahnya tentang cintai dan tinggalkan mereka. Kalimat itu terdengar aneh ketika diucapkan dengan aksennya, walaupun tidak sampai membuatku tersenyum. Mungkin juga tidak terlalu aneh. Ia bertemu ibuku di desa tempat tinggal ibuku, menikmati kedekatannya dengan ibuku beberapa waktu, lalu pergi setelah beberapa minggu sesudah meninggalkan alamat di Inggris. Setelah ia pergi, ibuku mendapati dirinya hamil, lalu saudara ibuku yang tinggal di Hongaria membantu ibuku pindah ke Budapest sebelum aku lahir. Dia tidak pernah cerita padaku dia pernah ke Rumania. Suaraku parau. Tidak mengherankan, ia merokok dengan pahit. Ibuku menulis surat padanya dari Hongaria ke alamat yang ditinggalkannya dan bercerita tentang bayi mereka. Ia membalas surat itu dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa ibuku. Tidak tahu bagaimana ibuku bisa mendapatkan namanya dan bahwa dia tidak pernah ke Rumania. Bisakah kau bayangkan sesuatu yang sejahat itu? Matanya bagaikan pisau menusuk mataku, besar dan hitam kelam. Tahun berapa kau dilahirkan? Aku sampai tidak berpikir untuk minta maaf dulu sebelum menanyakan pertanyaan seperti itu pada seorang wanita. Dia sangat berbeda dengan orang-orang lain yang pernah ku kenal, sehingga etika normal seakan tidak berlaku. Tahun 1931, katanya datar. Ibuku pernah satu kali membawaku ke Rumania selama beberapa hari, sebelum aku tahu apa-apa tentang Dracula. Tapi bahkan saat itu dia tidak mau kembali ke Transilvania. Astaga, bisikku ke permukaan meja. Ya Tuhan, kukira dia sudah menceritakan segalanya padaku, tapi dia tidak pernah bercerita tentang itu. Dia menceritakan padamu apa? Tanyanya tajam. Kenapa kau belum pernah bertemu dengannya? Tidakkah dia tahu kau ada di sini? Dia menatapku dengan pandangan aneh tapi menjawab tanpa ragu. Rasanya ini bisa kau sebut sebagai game. Hasil hayalanku saja. Ia berhenti sebentar sebelum meneruskan. Hasil studiku tidak terlalu buruk di universitas di Budapest. Justru mereka menganggapku jenius di sana. Ia mengatakan itu dengan agak rendah hati. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kusadari untuk pertama kalinya, sangat bagus. Mungkin dia memang jenius. Ibuku tidak lulus sekolah dasar, kalau kau bisa percaya itu. Walaupun di belakang hari dia memperoleh pendidikan. Tapi aku sudah belajar di universitas sejak umur 16 tahun. Tentu saja ibuku bercerita padaku tentang ayahku, dan kami tahu tentang buku-buku Profesor Rossi yang sukses besar bahkan di tengah kegelapan di Blok Timur, kebudayaan Minoan, kultus keagamaan Mediterania, zaman Rembrandt. Karena dia menulis dengan simpatik tentang sosialisme Inggris, pemerintah kami membolehkan hasil karyanya beredar. Aku belajar bahasa Inggris sejak di sekolah menengah atas. Kau mau tahu kenapa? Supaya aku bisa membaca karya Dr. Rossi yang sangat mengagumkan dalam bahasa aslinya. Tidak terlalu sulit juga untuk mencari tahu di mana dia berada. Aku sering membaca nama universitasnya di sampul buku-bukunya dan aku bertekad pergi ke sana suatu hari nanti. Aku menyusun rencana. Aku mencari koneksi-koneksi yang tepat. Secara politis, kumulai dengan pura-pura ingin mempelajari revolusi buruh yang penuh kejayaan di Inggris. Dan ketika saatnya tiba, aku punya banyak pilihan dana beasiswa. Kami sudah mulai mempunyai sedikit kebebasan di Hongaria saat ini. Walaupun semua orang bertanya-tanya sampai sejauh apa batas toleransi Soviet terhadap kami. Semacam penyuluhan juga. Aku pergi ke London lebih dulu, selama 6 bulan. Lalu aku memperoleh undangan untuk penelitian ke sini, 4 bulan lalu. Ia menghembuskan asap kelabu, berpikir, tapi matanya tak pernah lekang dari diriku. Terlintas di pikiranku bahwa lebih besar kemungkinan Helen Rossi dihukum oleh pemerintah komunis yang dikritiknya dengan sinis daripada oleh Dracula. Mungkin dia memang sudah membelot ke barat.
Kucatat dalam hati untuk menanyakan itu padanya suatu hari nanti. Suatu hari nanti, dan apa yang terjadi dengan ibunya? Dan apakah dia mengarang semua ini di Hongaria untuk menciptakan ikatan antara dia dengan reputasi seorang cendekiawan barat yang terkenal? Helen Rossi tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidakkah itu gambaran yang menyenangkan? Anak perempuan yang lama hilang ternyata berbakat istimewa, menemukan ayahnya, berkumpul lagi dengan bahagia. Kepahitan dalam nada suaranya membuat perutku terasa melilit. Tapi bukan itu yang ada dalam pikiranku. Aku datang ke sini supaya dia mendengar tentang diriku, seakan secara tidak sengaja, dari publikasi karya-karyaku, dari kuliah-kuliah yang kuberikan. Kita lihat apakah saat itu dia masih bisa bersembunyi dari masa lalunya, mengabaikan diriku seperti dia mengabaikan ibuku, dan mengenai Dracula, dia menunjukku dengan rokoknya. Ibuku, diberkatilah dia karena hal itu terpikir olehnya. Bercerita sesuatu tentang hal tersebut. Bercerita padamu? Tentang apa? Tanyaku berbisik. Bercerita tentang riset khusus Rossi mengenai hal itu. Aku tadinya tidak tahu, sampai musim panas lalu. Persis ketika aku akan berangkat ke London. Begitulah awal mulanya mereka bertemu. Dia datang bertanya-tanya pada penduduk desa mengenai kisah-kisah vampir. Dan ibuku pernah mendengar sesuatu tentang vampir daerah itu dari ayahnya dan teman-teman ayahnya. Bukan berarti di budaya sana, seorang lelaki boleh berbicara berdua saja dengan seorang gadis di depan publik. Kau tahu? Tapi rasanya dia tidak tahu hal-hal seperti itu. Dia sejarawan, bukan antropolog. Dia ke Rumania mencari informasi tentang Vlad si penyulah, atau Count Dracula kami. Dan tidaklah kau pikir aneh? Ia tiba-tiba membungkuk ke depan, sehingga wajahnya lebih dekat ke wajahku daripada sebelumnya, tapi dengan galak, bukan dengan menarik hati. Tidakkah kau berpikir sangat aneh bahwa dia tidak pernah menerbitkan apapun tentang subjek itu? Kau sendiri pasti tahu, tidak ada satupun. Kenapa? Kutanya diriku sendiri. Kenapa peneliti terkenal di bidang sejarah dan di bidang wanita juga kelihatannya? Karena siapa tahu berapa banyak anak perempuan jenius yang dia punyai di mana-mana. Kenapa dia tidak pernah menerbitkan apapun dari hasil penelitiannya yang sangat tidak umum itu? Kenapa? Tanyaku tanpa bergerak. Aku beritahu kau. Karena ia menyimpannya untuk gong penutup. Itu rahasianya. Itu karya besarnya. Puncak karirnya. Untuk apa lagi peneliti bungkam? Tapi akan ada kejutan baginya. Senyum menariknya menjadi seringai. Dan aku tidak suka melihatnya. Kau tidak akan percaya berapa banyak penelitian yang telah kulakukan selama 1 tahun terakhir ini. Sejak aku tahu minatnya yang sangat khusus itu. Aku belum mengontak Profesor Rossi, tapi aku sudah membuat keahlianku diketahui di jurusanku. Betapa memalukan baginya kalau seseorang mendahulinya menerbitkan hasil penelitian mengenai subjek itu. Apalagi seseorang dengan nama yang sama dengan dia sendiri. Indah sekali. Kau lihat, aku bahkan menggunakan namanya sejak aku tiba di sini. Nama kebanggaan akademis. Bisa kau sebut begitu. Lagi pula, di Blok Timur kami tidak suka orang lain mencuri warisan turun-temurun kami dan mengomentarinya pula. Mereka biasanya salah mengartikannya. Aku pasti mengerang keras karena dia berhenti dan mengerutkan kening padaku. Paling lambat akhir musim panas ini, aku akan tahu lebih banyak daripada siapapun di dunia ini tentang legenda Dracula. Kau boleh ambil buku jelek ini. Dia membuka tasnya lagi dan membantingnya ke meja. Aku hanya ingin mengecek sesuatu di buku itu kemarin, dan tidak punya waktu untuk pulang mengambil bukuku sendiri. Kau tahu, aku bahkan tidak membutuhkan buku itu. Itu hanya karangan, dan aku tahu semua tentang topik tersebut di luar kepala. Ayahku memandang berkeliling bagaikan baru terjaga dari mimpi. Kami telah berdiri 1/4 jam di Akropolis tanpa bicara. Kaki-kaki kami menginjak puncak kebudayaan kuno itu. Aku terpesona melihat pilar-pilar besar di atas kami, dan tercengang ketika melihat bahwa pemandangan paling jauh di kaki langit adalah pegunungan. Tebing-tebing panjang kering yang seakan bergantung gelap di atas kota saat senja seperti ini. Tapi ketika kami mulai berjalan turun, dan ia keluar dari renungannya untuk menanyakan padaku apakah aku suka pemandangan tadi, aku perlu 1 menit untuk memikirkan jawabannya. Karena aku sedang berpikir tentang malam sebelumnya. Aku pergi ke kamarnya agak lebih larut daripada biasanya untuk memeriksakan pekerjaan rumah aljabarku. Dan kulihat dia sedang menulis, memeriksa dokumen-dokumen seperti biasa ia lakukan setiap malam. Malam itu ia duduk tanpa bergerak dengan kepalanya tertunduk di atas meja, membungkuk di atas sebuah dokumen. Bukannya duduk tegak membalik-balik dokumen dengan efisiensinya yang biasa. Dari pintu aku tidak tahu apakah ia sedang memerhatikan dengan penuh konsentrasi sesuatu yang baru ditulisnya, atau berusaha untuk tidak jatuh tertidur.
Sosok tubuhnya membuat bayangan besar di dinding kamar hotel yang polos tanpa dekorasi, bagaikan sosok seseorang yang membungkuk di atas meja lain yang lebih gelap. Kalau aku tidak tahu betapa lelahnya dia, dan tidak kenal bentuk pundaknya yang sedang membungkuk di atas dokumen itu, sesaat aku, kalau tidak mengenalnya, aku mengira dia sudah mati.